Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah threat actor kami, yaitu Threat Actor Profiling Report Andariel. Anggota kelompok sendiri itu Muhammad Farizi, Fadil Wirawan Hayardin, Muakil Fatur Rahman, Ahmad Taulay Irsyad, dan Javier Geraldo Immanuel Coago. Saya Ahmad Taulay Irsyad dengan NIM F551240025 akan membahas bagian saya, yaitu tentang, profil threat actor. Bisa dilihat di sini profil aktor kami adalah Andariel. Nah, Andariel ini adalah sebuah threat actor yang berasal dari Korea Utara, yang aktifnya itu, diketahui aktif pada tahun 2009 hingga aktif sampai sekarang. Nah, antara ini dia mempunyai berbagai macam nama. Ada Silent Ko 5 dan Onyx Shield. Sebenarnya masih ada lagi sebagian, cuman ini yang seringnya diketahui. Nah, antara ini subgrup atau anakan grup dari sebuah Lazarus Group. Lazarus Group ini grup threat actor juga yang berasal dari Korea Utara juga, yang mana dia ini tujuannya untuk cyber espionage atau spionase cyber, serangan destruktif, pencurian finansial, serta operasi intelijen terhadap target strategis. Jadi, Andariel ini adalah anakan grup dari Lazarus Group. Andariel ini serangan utamanya ini sesuai geografisnya itu Korea Selatan karena mereka berdekatan dan bisa dibilang, hubungan mereka itu tidak baik ya. Nah, selanjutnya untuk afiliasi Andariel. Andariel ini berada di bawah Reconnaissance General Bureau atau itu Badan Intelijen Utama Korea Utara yang bertanggung jawab atas operasi cyber dan intelijen militer negara. Nah, struktur afiliasi Andariel adalah yang pertama ini tentu saja dari Korea Utaranya langsung atau pemerintahan Korea Utara. Setelah itu turunlah lagi ke RGB atau Reconnaissance General Bureau yang mana ini adalah badan intelijen militer utama Korea Utara. Jadi inilah badan intelijen utama Korea Utara yang bisa dibilang ini pusatnya. Terus selanjutnya ada kelompok lagi yang saya bilang sebelumnya itu Lazarus Group. Nah, Lazarus Group ini dia mempunyai tujuan seperti espionase dan finansial cyber. Nah, setelah itu diturunkan lagi yaitu sebagai Andariel. Nah, inilah yang kita akan bahas. Andariel ini dapat dikategorikan sebagai aktor cyber yang memiliki dukungan organisasi, sumber daya, dan strategi operasi yang sistematis. Jadi, karena Andariel ini diafiliasi oleh negaranya langsung, maka, Andariel ini didukung organisasi yang mana sumber dayanya itu bagus, strategi operasinya juga yang sistematis. Nah, dan, afiliasinya itu bisa dibilang besar lah, karena diafiliasi langsung oleh negara. Selanjutnya adalah target dan industri sasaran. Sektor industri yang menjadi target utama, yaitu pemerintahan dan militer, tentu untuk mengambil informasi dari, intelijen musuh. Terus yang kedua adalah lembaga keuangan dan perbankan. Nah, ini bisa dibilang tadi seperti finansialnya, mereka mengambil finansial dari negara target. Terus yang ketiga perusahaan domestik dan organisasi publik. Nah, yang mana ini untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi pada negara-negara yang ditarget dan juga ATM dan cryptocurrency exchange. Nah, ini tentang untuk finansial juga dan terakhir adalah infrastruktur digital strategis yang mana ini mereka gunakan untuk memperkuat infrastruktur mereka juga atau mengambil informasi dari, target negaranya. Nah, yang mana sering menjadi target negara dari Andariel ini adalah Korea Selatan yang sering menjadi target dari Andariel ini karena sudah sesuai dengan geografis atau, bisa dibilang mereka berdekatan secara geografis dan juga mereka tidak saling baik begitulah. Nah, aset yang jadi incaran adalah data intelijen militer dan pemerintahan, tentu saja dari untuk, informasi kekuatan militer mereka bagaimana. Terus data finansial, ini tentang keuangan atau ya untuk finansial. Terus yang ketiga infrastruktur sistem, dan yang keempat akses sistem digital, dan yang terakhir adalah uang dan aset digital. Itulah aset yang jadi incaran Andariel ini. Selanjutnya, motivasi dan tujuan Andariel.
Nah, Underrail ini termasuk dalam kategori nation state actor atau, nation state actor ini adalah, threat actor yang mana ini sudah sekelas negara gitu loh. Karena mereka kan udah di bawah naungan oleh negara Korea Utara. Nah, sudah pasti, eee, threat ini menjadi besar dan sangat strategis karena mereka langsung dinaungi oleh negara besar. Nah, motivasinya apa? Motivasinya adalah yang pertama untuk mengambil tentu saja finansial, keuangan dari negara target, dan juga cyber espionage, yaitu untuk informasi tentang, intelijen atau informasi yang lain yang mereka bisa gunakan untuk memperkuat, negara mereka. Terus ini juga strategi negara, nation state motivation sama seperti saya bilang sebelumnya, mereka motivasinya itu untuk memperkuat strategis negara. Gitu. Terus yang ini, tujuan strategis Andariel. Tujuan strategis yaitu pengumpulan intelijen jangka panjang. Mereka mengumpulkan informasi intelijen untuk, masalah jangka panjang. Terus yang kedua itu pendanaan operasi negara. Mereka mencuri uang, mencuri finansial dari negara lain. Nah, untuk pendanaan negara mereka sendiri. Terus yang ketiga, penguatan infrastruktur cyber warfare. Nah, karena mereka mengambil informasi dari, musuh, maka itu menjadi penguatan atau peningkatan infrastruktur negara mereka sendiri dalam hal cyber. Karena mereka berusaha untuk menyerang untuk mengamankan informasi. Nah, terus yang keempat yaitu kontrol dan akses sistem target. Nah, selain penguatan, maka ada, kuat dalam hal menyerang, yaitu dengan kontrol dan akses sistem target dari negara yang ingin menjadi target. Nah, jadi bisa dibilang Andariel ini teraktif dari tahun 2009 sampai sekarang masih aktif untuk menyerang organisasi, negara atau organisasi yang menjadi target mereka. Nah, mereka itu biasanya menargetkan finansial, keuangan, dan juga, cyber espionage, yaitu, informasi-informasi yang bisa mereka gunakan. Nah, terus juga Andariel ini sudah sebesar memang udah besar, karena mereka diafiliasi oleh dari negara tersebut, yaitu Korea Utara. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Rahman dengan NIM F5512414. Jadi, peran saya di dalam kelompok ini sebagai attack pattern analyst, yang di mana kami akan membahas terkait threat actor group yaitu Andariel. Nah, untuk bagian saya akan mengambil di bagian bab ketiga yaitu tentang pemetaan pola serangan, yang di mana saya akan fokuskan ke pemetaan taktiknya. Jadi langsung saja bisa kita lihat, di sini ada beberapa taktik yang telah digunakan oleh Andariel, yaitu yang pertama adalah initial access dengan kode T-number-nya itu TA 001. Nah, jadi untuk initial access ini digunakan sama Andariel saat mereka berusaha untuk masuk ke dalam, sistem jaringan dari korban. Mereka lakukan ini dengan mereka mendapatkan akses awalnya terlebih dahulu untuk ke dalam sistem target. Nah, jadi, di tahap ini, Underrail ini biasanya menggunakan metode seperti spear phishing ataupun bisa juga, satu metode lainnya yaitu drive by compromise untuk mereka bisa mendapatkan akses agar bisa masuk ke dalam sistemnya korban. Nah, kalau kita lihat dari Mitra Attack, bisa terlihat bahwa, si Underrail ini memanfaatkan interaksi dari pengguna, dari korbannya. Misalnya, ketika si korban membuka file yang berbahaya gitu. Nah, ini mereka jadikan sebagai pintu masuk mereka untuk masuk ke dalam jaringannya sistem korban. Nah, lanjut kita bisa lihat di execution. Nah, kalau untuk di execution dengan kode TIN number TA0002, ini taktik yang digunakan sama Andariel ketika mereka berusaha untuk menjalankan kode berbahaya seperti malware contohnya, dan sudah diketahui bahwa Underrail ini menggunakan berbagai custom tool untuk bisa mengontrol sistem dari korban. Nah, jadi kalau untuk execution ini, setelah Underrail masuk ke dalam sistem jaringannya korban,
mereka itu akan menjalankan kode yang berbahaya di dalam sistemnya target. Nah, kalau berdasarkan dari, Middle Attack, mereka ini sering menggunakan seperti command line, terus, script, ataupun malware yang sudah saya sebutkan tadi, untuk mereka bisa mengontrol sistem target dari dalam. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka itu tidak hanya coba untuk masuk ke dalam sistem, tapi juga mereka langsung mengoperasikan serangannya mereka itu secara aktif. Nah, lalu bisa kita lihat yang ketiga itu defense evasion dengan kode T number TA0005. Nah, taktik yang ketiga ini digunakan oleh Andariel ketika mereka berusaha untuk menghindar dari terkena deteksi. Nah, jadi mereka memakai sebuah teknik penyamaran dan juga, aktivitas yang tersembunyi. Nah, kalau di taktik ini, Andariel tuh berusaha menghindari deteksi kemungkinan apapun dari sistem keamanan target. Nah, kalau kita melihat pada Mitra Attack, mereka ini menggunakan berbagai teknik penyamaran, seperti mereka menyembunyikan aktivitas seperti yang saya sebutkan. Terus mereka memodifikasi proses mereka, dan mereka memanipulasi aktivitas mereka ini seakan-akan aktivitas mereka terlihat normal agar mereka bisa bertahan lebih lama di dalam sistem korban. Nah, kalau kita lanjut yang taktik keempat, yaitu command and control dengan kode T-number TA0011. Nah, taktik ini digunakan oleh Andariel ketika mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan sistem yang sudah mereka masuki dari awal untuk mengendalikannya. Nah, mereka melakukannya dengan mempertahankan komunikasi antara sistem si korban dengan server yang mereka gunakan untuk menyerang. Jadi di tahap ini, Anderel ini, menjaga menjaga dengan teliti komunikasi dari sistem dan server yang mereka gunakan. Nah, kalau kita lihat di dalam Mitra Attack, komunikasi ini mereka gunakan untuk mengirimkan perintah. Selain mengirimkan perintah, mereka juga bisa mengontrol sistem korban, terus mereka bisa memastikan bahwa aksesnya mereka itu tetap berjalan tanpa adanya, terputus dari pihak luar gitu. Nah, kemudian yang taktik kelima itu collection dengan kode T number TA0009. Nah, untuk taktik ini digunakan oleh Andariel ketika mereka sudah berusaha untuk mengumpulkan data yang mereka rasa cukup relevan bagi tujuan mereka. Nah, mereka mengumpulkannya dengan, eee, cara mereka kumpulkan data dari sistem sebelum data tersebut dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, jadinya, eee, kalau kita melihat di Mitra Attack, data yang dikumpulkan ini bisa berupa informasi sistem contohnya, terus file-file penting yang ada di dalam sistem korban. Kemudian data pengguna yang nantinya itu bisa mereka gunakan untuk tujuan yang lebih lanjut ke depannya, dalam serangan mereka, di masa depan. Nah, jadi kalau kalau kita sebagai kesimpulan dulu, dari saya, kalau Andarial ini punya pola serangan yang cukup terstruktur. Jadi mereka mulai dari mencari akses awal, kemudian caranya mereka mengeksekusinya, lalu, caranya mereka menghindari agar tidak terdeteksi dan bertahan lama di dalam sistem, sampai mereka bisa mengontrol sistem korban dan mereka bisa mengumpulkan data dari sistem korban yang mereka rasa cukup relevan dengan tujuan mereka gitu. Nah, jadi selanjutnya kalau saya bisa kaitkan dengan peran-peran teman saya di bagian lain, jadi, eee, bagian yang saya jelaskan ini sebagai attack pattern analysis ini kan fokusnya di bagian pemetaan taktik. Nah, jadi nanti hasil ini bisa mendukung, bagian-bagian teman saya yang lain. Jadi seperti di bagian threat intelligence. Nah, dari yang saya jelaskan ini bisa bisa, teman saya gunakan untuk memahami profil dari, threat actor ini. Dan kalau untuk impact-nya itu, eee, bisa dilihat dampak serangannya. Kemudian dari dampak serangan ini bisa digunakan oleh bagian mitigation strategis untuk, mereka menentukan langkah pencegahan yang mana yang paling efisien untuk menghindari, serangan ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Jaffer Geraldo Immanuel Puago dengan NIM F5512404. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian teknik dan subteknik yang digunakan threat actor. TA001 Initial Access. Teknik ini merupakan tahap awal dalam serangan cyber, di mana threat actor berusaha untuk mendapatkan akses pertama ke sistem target. Pada tahap ini terdapat dua teknik utama, yaitu drive by compromise dan spear phishing attachment. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu drive by compromise dengan kode T1189. Teknik ini dilakukan dengan cara mempromosikan situs web yang sering dikunjungi oleh target. Lalu pelaku akan mengisipkan kode berbahaya pada situs tersebut. Sehingga ketika korban mengunjungi situs itu sudah disusupi malware dan dapat dijalankan secara otomatis di dalam sistem korban. Serangan ini sering memanfaatkan kerentanan pada browser atau plugin yang digunakan oleh pengguna. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memanfaatkan kerentanan zero day yang belum diketahui oleh vendor perangkat lunak. Hal ini membuat teknik drive by compromise menjadi cukup berbahaya karena korban tidak perlu melakukan tindakan khusus selain mengunjungi situs web yang telah disusupi. Jadi gampang sekali hanya dengan mengunjungi situs itu dia bisa disusupi. Lalu kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu phishing, spear phishing attachment dengan kode T1566.001. Yaitu teknik ini dilakukan dengan cara mengirimkan email yang ditargetkan secara khusus kepada korban. Email tersebut biasanya dibuat seolah-olah berasal dari pihak yang terpercaya, seperti rekan kerja, teman, organisasi resmi, padahal sebenarnya tidak. Dari lampiran dalam email tersebut biasanya berupa dokumen seperti file Word atau Excel yang terlihat kayak relevan atau biasa-biasa saja dengan pekerjaan korban. Namun sebenarnya file itu berisi makro yang berbahaya yang akan menjalankan malware kalau dibuka atau ketika makro diaktifkan oleh pengguna. Teknik spear phishing ini sering terjadi karena memanfaatkan kepercayaan pengguna serta kurangnya kewaspadaan terhadap email yang mencurigakan. Lalu kita masuk ke taktik yang kedua, yaitu TA0002 execution. Taktik ini merupakan tahap di mana malware dijalankan di dalam sistem korban setelah akses awal berhasil diperoleh. Pada tahap ini ada dua teknik utama, yaitu exploitation for client execution dan user execution malicious file. Kita masuk ke teknik pertama, yaitu exploitation for client execution dengan kode T1203. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan pada perangkat lunak yang dipakai oleh pengguna. Ketika kerentanan tersebut dieksploitasi, malware dapat dijalankan otomatis tanpa memerlukan interaksi tambahan dari pengguna. Sebagai contoh, pelaku dapat mengeksploitasi kerentanan pada kontrol ActiveX atau perangkat lunak enterprise yang banyak digunakan dalam suatu organisasi. Jadi jika perangkat lunak tersebut memiliki celah keamanan, maka pelaku dapat menjalankan kode berbahaya di dalam sistem korban. Teknik ini berbahaya karena dapat memungkinkan eksekusi malware tanpa disadari oleh pengguna. Lalu kita ke yang kedua, yaitu user execution malicious file. Kodenya T1204.002. Teknik ini melibatkan interaksi langsung dengan pengguna. Pelaku biasanya mengirimkan file berbahaya melalui email atau media lain. Kemudian korban membuka file tersebut. Kalau beberapa kasus file tersebut bisa menyerupai dokumen resmi yang dilengkapi dengan tampilan yang seolah-olah rusak atau blur. Ini bertujuan untuk mendorong korban agar mengaktifkan makro atau fitur tertentu pada dokumen. Jadi ketika makro itu diaktifkan
maka kode berbahaya langsung dijalankan dan malware dapat diunduh ke dalam sistem korban. Kita masuk ke taktik yang ketiga, yaitu defense evasion dengan kode TA0005. Defense evasion ini merupakan tahap di mana threat actor berusaha menghindari deteksi dari sistem keamanan seperti antivirus dan firewall. Pada tahap ini, threat actor menggunakan teknik steganografi dengan kode T1027.003. Jadi steganografi itu merupakan teknik penyembunyian data berbahaya dalam file lain, seperti file gambar atau file media. Jadi pelaku dapat menyisipkan kode berbahaya ke dalam file gambar berupa format PNG dan BMP. Lalu file tersebut akan terlihat seperti gambar biasa. Jadi kita tidak akan curiga dengan gambar tersebut. Namun gambar tersebut sudah dimodifikasi dengan oleh threat actor. Jadi ketika file tersebut itu dipakai, maka file tersebut diproses oleh malware yang sudah berada di dalam sistem korban, lalu kode tersembunyi akan diekstrak dan dijalankan. Kita kita kemudian ke selanjutnya, yaitu collection dengan kode TA0009. Collection sendiri merupakan tahap di mana threat actor mulai mengumpulkan data dari korban setelah berhasil memperoleh akses dan menjalankan malware. Jadi pada tahap ini threat actor menggunakan teknik data from local system dan kode T1005. Teknik ini digunakan untuk mengambil data yang tersimpan pada perangkat korban. Kemudian data yang dikumpulkan itu bisa berupa dokumen, file penting, informasi sistem, serta data pengguna lainnya. Jadi dalam banyak kasus, malware seperti remote access trojan atau keylogger digunakan untuk merekam aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi sensitif. Lalu data yang dikumpulkan itu biasanya disimpan dulu sementara di dalam sistem, lalu kemudian dikirimkan ke server milik pelaku. Dan yang terakhir, taktik command and control. Command and control ini merupakan tahap di mana sistem korban sudah terinfeksi dan sudah berkomunikasi dengan server milik pelaku untuk menerima perintah tambahan. Jadi pada tahap ini, threat actor menggunakan teknik ingress tool transfer dengan kode T1105. Teknik ini digunakan untuk mengunduh tools tambahan atau malware baru dari server jarak jauh ke dalam sistem korban. Pelaku biasanya menggunakan script tertentu seperti VB script untuk mengambil file dari alamat server yang telah ditentukan, lalu file itu berhasil diunduh dan malware tambahan dapat dijalankan untuk memperluas kemampuan serangan. Teknik ini memungkinkan pelaku untuk memperbarui malware atau bahkan menambahkan fitur baru pada malware sesuai dengan kebutuhan serangan. Kemudian kita masuk ke visualisasi navigator. Jadi berdasarkan heat map-nya, kami berfokus pada 5 taktik utama, yaitu initial access, execution, defense evasion, command and control, dan collection. Grup Andariel terlihat paling kuat pada tahap initial access dan execution. Ini menunjukkan bahwa mereka mengandalkan metode infiltrasi awal seperti phishing dan pengiriman file berbahaya untuk mendapatkan akses ke sistem target. Pada tahap defense evasion, mereka menggunakan berbagai teknik untuk menghindari deteksi seperti obfuscation. Kemudian untuk command control, mereka menjaga komunikasi dengan sistem yang telah terinfeksi agar serangan tetap berjalan. Dan terakhir, pada collection mereka mengumpulkan informasi penting sesuai tujuan serangan. Jadi pola serangan Underel ini mulai dari masuk ke sistem, menjalankan serangan, menghindari deteksi, hingga mengumpulkan data yang bernilai. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wirawan dengan NIM F5512409. Kali ini saya akan berperan sebagai impact assessor pada bagian bab 4, di mana insiden yang saya ambil yaitu operasi VanX ATM, di mana threat aktornya itu Andariel Group. Nah, ini deskripsi singkatnya. Operasi VanX ATM
threat actor-nya yaitu Andariel Group, dan Andariel Group ini menargetkan perusahaan VAN atau Value Added Network, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang finansial, yaitu penyedia layanan pihak ketiga untuk transaksi keuangan elektronik di Korea Selatan. Dan juga perusahaan ini melakukan pengelolaan ATM di Korea Selatan. Terus Andariel ini melakukan penyerangan yang dimulai pada bulan November 2016 dan terdeteksi pada bulan Maret 2017. Dampak dari penyerangan Andariel ini, terinfeksinya malware pada kurang lebih 60 terminal ATM yang dimiliki oleh perusahaan ini. Selanjutnya, ada alur dari penyerangan Andariel. Di sini Andariel pertama-tama itu melakukan eksploitasi pada kerentanan server antivirus dari perusahaan VAN ini. Nah, setelah Andariel berhasil memasuki server, Andariel mencari dan menemukan sebuah password yang mana password itu digunakan untuk kredensial administrator. Salahnya dari perusahaan ini, passwordnya itu disimpan dalam bentuk plain text, belum terenkripsi. Jadi Andariel dapat dengan mudah melakukan peretasan pada server-server perusahaan ini. Salah satunya itu server manajemen update, di mana Andariel mengunggah sebuah malware ke server manajemen update untuk dilakukan penginstalan pada terminal-terminal ATM yang dimiliki oleh perusahaan VAN ini. Dan juga salah satu malware-nya itu ada keylogger, yaitu mencatat input dari terminal ATM. Nah, setelah Andariel mengunggah malware dan kurang lebih terdapat 60 terminal ATM yang menginstal malware tersebut. Oh, dan juga Andariel ini memanfaatkan kerentanan pada sistem kepercayaan, mekanisme kepercayaan dari terminal ATM, di mana terminal ATM ini percaya pada kalau server dari manajemen pembaruan itu pembaruan resmi dan aman. Nah, setelah itu data-data dari terminal ATM tersebut dikumpulkan pada 3 server command and control dan dikumpulkan pada poin terakhir, server terakhir, yaitu command and control 4. Di mana kenapa Andariel melakukan ini? Karena misal ini server 1 terdeteksi dan ditutup, mereka masih dapat mendapatkan informasi pada server 2 dan 3. Selanjutnya dampak pada CIA Triad, di mana pertama itu confidentiality, yaitu Andariel melakukan pencurian data kartu kredit, dan juga Andariel mendapatkan password dari admin untuk manajemen server. Dan juga pada integrity, Andariel memanipulasi paket pembaruan perangkat lunak, yaitu pada terminal ATM. Dan juga Andariel ini memasang sebuah malware yang tidak resmi pada semua terminal ATM, di mana dia menginstal sebuah software keylogging. Selanjutnya ada availability, di mana dampak dari penyerangan ini perusahaan terpaksa harus menonaktifkan 60 ATM dan harus menonaktifkan jalur distribusi pembaruan resmi untuk melakukan pembersihan malware. Selanjutnya ada teknik-teknik yang digunakan oleh Andariel. Yang pertama itu exploit public facing app, di mana Andariel ini melakukan meretas server manajemen antivirus yang terbuka. Jadi mereka mencari kerentanan pada server manajemen antivirus dari perusahaan ini. Terus selanjutnya ada credential in files, di mana Andariel ini mencari dan menemukan password dari admin, dan juga salah dari dari perusahaan ini, yaitu menyimpan password dalam plain text atau teks biasa. Selanjutnya ada software deployment tools, di mana Andariel memanfaatkan kerentanan pada mekanisme distribusi pembaruan otomatis, di mana pada server pembaruan itu Andariel mengunggah sebuah malware yang terminal ATM ini menganggap kalau malware ini merupakan pembaruan resmi dari server. Selanjutnya ada keylogging, di mana Andariel ini menginstal malware
keylogger, dan mencuri informasi input dari nasabah seperti PIN. Dan juga yang terakhir ada exfiltration over C2, di mana Andariel ini mengumpulkan data-data hasil curian ke server Andariel sendiri FSI menduga data ini dijual di dark web. Jadi kesimpulan dari operasi ini, Andariel melakukan peretasan pada perusahaan finansial, di mana dia mencuri data-data dari nasabah untuk dijual pada dark web. Dan juga hubungannya dengan anggota lain, di mana kita dapat melakukan profiling, di mana Andariel ini menargetkan perusahaan-perusahaan finansial. Dan juga pada teknik, kita dapat memetakan teknik-teknik apa yang dipakai oleh Andariel dalam kasus ini. Dan juga selanjutnya ada mitigasi, kita dapat memetakan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyerangan dari kelompok Andariel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan NIM F551240008. Di sini saya berperan sebagai mitigation strategist untuk threat actor group yaitu Andariel. Nah, di sini saya akan menjelaskan rekomendasi mitigasi, yakni analisis kesenjangan kontrol dan rekomendasi kontrol keamanan. Kita masuk dulu ke analisis kesenjangan kontrol. Yang pertama yaitu ada kelemahan pada filter email dan manajemen page browser. Yang dimana taktik pada kasus ini yaitu initial access dengan teknik yang digunakan adalah spear phishing attachment dan drive-by compromise. Nah, titik lemah yang diserang pada teknik ini yaitu filter email dari perusahaan milik si user atau korban itu gagal memblokir dokumen jebakan atau spear phishing, yang dimana dokumen jebakan ini itu disamarkan seperti mirip dokumen yang resmi, padahal sebenarnya isi dari dokumen itu adalah skrip-skrip jahat, sehingga apabila diterima oleh user itu akan sangat berbahaya. Kemudian ada ketika browser itu masih belum menggunakan versi terbaru atau belum di-patch ke versi terbarunya, itu akan rentan terinfeksi apabila kita mengakses situs web yang sah, tapi situs web ini ternyata sudah infeksi atau sudah di-hack oleh atau diberikan skrip jahat oleh si Andarielnya. Kemudian yang kedua yaitu ketiadaan kontrol eksekusi aplikasi dan kesadaran pengguna. Taktiknya yaitu execution dengan teknik user execution malicious file dan exploitation for client execution. Nah, titik lemahnya di sini, pada beberapa perusahaan itu mereka itu tidak memberikan edukasi mengenai kontrol aplikasi yang digunakan oleh staff-staffnya, sehingga ketika staff itu kurang teredukasi, mereka itu kadang sering membuka file-file jahat yang ternyata isinya itu adalah malware. Nah, kemudian yang kedua, ketika user itu atau staff itu membuka file-file jahat dan mereka itu menggunakan sebuah aplikasi lawas seperti ActiveX. Nah, si malware-nya ini yang sudah masuk dari file-file itu akan menggunakan celah atau bug dari aplikasi ActiveX ini untuk agar supaya malware-nya ini bisa berjalan diam-diam tanpa izin dari administrator dari si user-nya. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan pemindaian berbasis konten. Taktiknya yakni defense evasion dan tekniknya yaitu steganografi. Nah, di sini titik lemahnya, beberapa perusahaan-perusahaan sekarang itu masih menggunakan antivirus konvensional atau antivirus tradisional, yang dimana antivirus ini itu hanya untuk file-file biasa saja, sehingga mudah untuk dikelabui teknik steganografi. Yang dimana teknik steganografi ini, si Andariel ini dia menyimpan atau menaruh kode-kode jahat, yaitu remote access trojan yang berupa skrip-skrip yang disembunyikan di dalam pixel gambar BMP, sehingga antivirus biasa itu tidak bisa mendeteksi skrip itu, karena mereka anggap kalau gambar itu hanya gambar biasa, tidak ada isi skrip-skripnya. Dan yang keempat yaitu kesenjangan visibilitas lalu lintas jaringan masuk. Nah, taktiknya yaitu command and control dan teknik ingress stall transfer. Nah, di sini titik lemahnya, beberapa perusahaan itu firewall-nya itu longgar dan juga tidak ada sistem intrusion prevention system atau IPS yang membuat malware yang ketika sudah masuk di dalam komputer korban, mereka itu bebas mengunduh alat-alat peretas tambahan dari server milik si peretas. Nah, ini disebut ingress to transfer. Dan yang kelima, yaitu akses data yang terlalu longgar dengan teknik collection dengan teknik data from local system. Nah, titik lemahnya itu
tidak adanya prinsip hak akses minimal atau least privilege. Jadi, setiap karyawan itu tidak diberikan akses paling minimal oleh perusahaannya, sehingga mereka itu kadang bisa bebas melakukan hal apapun yang sebenarnya mereka itu tidak bisa lakukan. Nah, karena hal tersebut apabila ada satu staf biasa yang, eee, komputernya itu diretas, maka si hacker itu bisa leluasa mencari, mencuri, dan juga mengunci dokumen-dokumen rahasia yang sebenarnya tidak ada di komputer staf tersebut, tapi ada dalam satu jaringan yang sama di satu perusahaan yang sama. Jadi, si hacker bisa mencuri dan mengambil data atau dokumen yang bersifat rahasia tersebut. Nah, bagaimana untuk rekomendasi kontrol keamanannya? Yang pertama yaitu konfigurasi keamanan email dan pembaruan browser. Nah, kode mitigasinya yaitu software configuration dan update software. Yang dimitigasi yaitu spare phishing attachment dan drive-by compromise. Nah, intinya untuk penerapannya, kita itu menerapkan secure email gateway, yang di mana SEG ini akan otomatis menolak file-file yang beresiko apabila terdapat di dalam email. Contohnya itu file yang ekstensinya itu .exe dan .js agar file ini tidak muncul atau tidak dibuka oleh user atau staff-staff dari perusahaannya. Dan kita wajibkan auto update browser semaksimal 48 jam. Jadi, apabila ada update browser, itu akan langsung terupdate sehingga tidak ada website-website yang mungkin bisa masuk ke dalam, website yang memiliki script-script berbahaya bisa masuk untuk menginfeksi komputer kita. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan izin aplikasi, yang di mana kodenya yaitu execution prevention dan exploit protection. Untuk teknik yang dimitigasi yaitu user execution malicious file dan exploitation for client execution. Nah, penerapannya untuk agar supaya komputer yang sudah diretas itu tidak bisa membuka aplikasi apapun, kita itu mengaktifkan app locker, yang di mana app locker ini membuat sebuah daftar putih atau whitelist aplikasi-aplikasi yang bisa dibuka. Sehingga tidak ada aplikasi selain di aplikasi whitelist itu yang bisa dibuka oleh si peretas. Kemudian kita nyalakan juga perlindungan eksploitasi pada aplikasi Word atau PDF agar supaya aplikasi Word atau PDF ini tidak bisa menjalankan command prompt di latar belakang secara diam-diam. Kemudian ada pemantauan perilaku aneh pada komputer. Kode mitigasinya itu behavior prevention on endpoint dengan teknik mitigasi steganografi. Nah, di sini kita menerapkan kita mengganti antivirus yang lama dengan EDR atau Endpoint Detection and Response, yang di mana EDR ini akan otomatis memblokir aplikasi penampil foto apabila dia itu mendeteksi adanya perilaku aneh dari aplikasi penampil foto ini. Karena ketika misal fotonya ini ternyata ada skrip-skrip jahatnya, nah EDR ini akan langsung memblokir aplikasi penampil fotonya agar tidak menjalankan skrip jahat tersebut. Nah, kemudian pemblokiran jaringan dari sumber berbahaya. Nah, kodenya yaitu filter network traffic dan network intrusion prevention dengan teknik yang dimitigasi yaitu ingress to transfer. Nah, di sini kita itu memasang firewall generasi baru agar supaya dan juga IPS yaitu intrusion prevention system agar supaya kita itu otomatis menolak koneksi dari jaringan atau dari IP website yang di mana website atau IP ini menurut intelijen keamanan itu masuk ke dalam website yang terafiliasi dengan si Andariel sehingga kita tidak bisa menerima komunikasi dari IP atau website tersebut. Kemudian ada pembatasan hak akses folder dan file karyawan. Nah, yaitu restrict file and directory permissions dengan teknik dimitigasi data from local system. Di sini kita menerapkan kita mencabut hak administrator karyawan biasa dan juga kita menerapkan pembatasan berdasarkan role atau divisi role based access control. Jadi misal untuk staf-staf biasa itu tidak bisa mengakses file atau folder yang berkaitan dengan divisi misal HRD atau keuangan, sehingga apabila staf biasa tersebut diretas, si hacker tidak bisa mengakses file-file lain selain dari file yang hanya bisa diakses oleh si karyawan biasa tersebut. Nah, kesimpulannya, untuk sistem pertahanan yang ingin kita bangun, kita harus membangun sistem pertahanan yang berlapis. Mulai itu masuk dari emailnya, kemudian untuk ke izin aplikasinya, kemudian untuk scanning untuk melalui EDR, dan juga jaringan dan hak akses data dari masing-masing penggunanya. Nah, strategi pertahanan atau mitigasi pertahanan ini kita sudah buat untuk merespons karakteristik dan target Andariel yang diidentifikasi oleh Threat Intelligence Analyst di bab 1 dan bab 2. Kemudian mitigasi ini juga untuk dirancang
agar supaya bisa mematahkan serangan di dalam heat map yang sudah dipetakan oleh Attack Pattern Analyst di bab 3. Dan juga bisa mencegah atau mengurangi kerusakan sistem atau pencurian data yang telah dievaluasi oleh Impact Assessor di bab 4. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.